boleh. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari tugas kelompok metode numerik, yaitu membuat penerapan aplikasi dalam bahasa Python metode selisih mundur dengan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Zaki Muammar dengan NIM terakhir 30064, Azam Saifuddin Rashidi dengan NIM terakhir 30076, Alwi Hakim dengan NIM terakhir 40104, dan Laurentius Luki dengan NIM 30100. Oke, lalu masuk pada pengenalan. Jadi aplikasi ini adalah hasil dari proyek pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menghitung operasi hampiran selisih mundur dalam turunan numerik. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Tkinter untuk membuat antarmuka grafis pengguna GUI. Lalu tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah dalam pengoperasian operasi hampiran selisih mundur. Aplikasi akan menerima input dari pengguna untuk nilai fx dan nilai h, kemudian dioperasikan untuk mencari nilai OH dan OH kuadrat, lalu menampilkan hasilnya di layar. Selanjutnya, Baik, terima kasih Zaki. Selanjutnya akan dilanjuti oleh saya. Nah, sebelum kita membahas tentang proyek kita, yaitu codingannya untuk GUI-nya ya, kita pertama-tama perlu mengetahui dulu teorinya, dasar teori yang kami gunakan dalam tugas ini. Jadi apa itu teori itu ya, hampiran selisih mundur. Jadi metode selisih mundur ini merupakan sebuah metode untuk menghitung perkiraan turunan fungsi f pada suatu titik x. Jadi dan kan ini merupakan perkiraan ya atau hampiran. Beda dengan jika kita melakukannya dengan cara analitik. Nah, metode selisih mundur ini jika sudah diketahui titik x dan titik x min h, yaitu titik yang di sebelah kiri titik x, maka kita sudah mengetahui fungsi pada titik x dan nilai fungsi di titik sebelah kiri titik x, yaitu x min h. Dan seperti kita lihat di kurva ini ada dua titik x dan x min h. Kalau secara analitik kan kita mencari miringnya itu hanya pada yang hanya menyinggung titik x saja kan, tanpa memotong kurva tersebut. Tapi dengan metode numerik hampiran selisih mundur ini, kita menggunakan dua titik x dan x min h, di mana kurva garis miringnya itu akan menyinggung kedua-duanya. Dan dari situ kita akan mendapat hampiran nilai turunan fungsi pada titik x, dan jika hanya itu semakin kecil, atau dengan kata lain titik di belakang x itu semakin mendekati x, maka hasilnya akan lebih akurat. Seperti itu. Oke, berikutnya akan saya lanjutkan. Ini ada rumus untuk menemukan hampiran selisih mundur dengan error OH, yaitu f aksen x mendekati fx kurangi fx min h dibagi h, yang akan didapatkan menggunakan teori Taylor. Jadinya seperti berikut. Jadinya fx min h sama dengan fx kurangi hf aksen x tambah h kuadrat per 2 faktorial f turunan kedua x min h pangkat 3 bagi 3 faktorial f turunan ketiga x, dan selanjutnya. Lalu akan hasilnya seperti ini, hf aksen x tambah fx min h plus h kuadrat per 2 faktorial f turunan kedua x min h pangkat 3. Selanjutnya,
seterusnya, lalu akan jadi f aksen x sama dengan fx min h per h per h tambah h per 2 faktorial f turunan kedua, seterusnya. Lalu hasil akhirnya adalah OH sama dengan H per 2 faktorial F turunan kedua X min H kuadrat per 3 faktorial turunan ketiga F turunan ketiga X dan seterusnya. Di sini saya akan melanjutkan dari error OH kuadrat. Rumus turunan pertama hampiran selisih mundur dengan error OH kuadrat yaitu F aksen X mendekati 3 dikali Fx min 4 dikali Fx min H plus F dalam kurung X min 2 dikali H per 2H yang juga didapatkan menggunakan deret Taylor seperti berikut. 4 dikali F dalam kurung X min H dikurangi F dikali X min 2H sama dengan 3 dikali Fx min 2 dikali H dikali F aksen X dikali F turunan pertama X ditambah 4H pangkat 3 per 3 faktorial F turunan ketiga X dan seterusnya. Lalu didapatkan 2H dikali F aksen X sama dengan 3 dikali Fx min 4 dikali Fx min H ditambah Fx min 2H ditambah 2H pangkat 3 per 3 dikali F turunan ketiga X ditambah titik-titik dan seterusnya. Lalu didapatkan F turunan pertama X sama dengan 3 dikali Fx min 4 dikali Fx min H plus Fx min 2H per 2 dikali H ditambah H kuadrat per 3 dikali F turunan ketiga X ditambah titik-titik dan seterusnya. Lalu didapatkan F aksen X sama dengan 3 dikali Fx min 4 dikali Fx min H ditambah Fx min 2H dibagi 2H ditambah error OH kuadrat. Dengan OH kuadrat sama dengan H kuadrat per 3 F turunan ketiga X ditambah titik-titik dan seterusnya. Lalu kita akan masuk ke bab 3 pembahasan. Yang pertama yaitu dengan kita menggunakan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 3X plus 2. Lalu kita masuk ke def hampiran mundur. Dengan X sama dengan float n underscore X dot get dalam kurung tutup kurung, lalu hanya float dalam kurung ent underscore h dot get. Nah, ent X dan ent h itu dia untuk menerima input dari user. Lalu ke variabel hampiran mundur 1 dengan rumus fx min h per h. Ini yaitu error OH. Lalu kita masuk ke error OH kuadrat hampiran mundur 2 dengan rumus 3 dikali fx min 4 dikali fx min h ditambah fx min 2h per 2 dikali h. Lalu masuk ke label LBL OH dalam kurung siku teks tutup kurung siku sama dengan F aksen 2 F aksen X sama dengan hampiran mundur 1 ditambah OH. Lalu yang LBL OH 2 kurung siku teks sama dengan F aksen 2 F aksen 1X sama dengan hampiran mundur 2 ditambah OH kuadrat. Jadi untuk
LBLOH dalam kurung teks itu digunakan untuk mengatur atribut teks yang akan kita tampilkan. Lalu kemudian kita panggil variabelnya melalui f aksen x sama dengan hampiran mundur 1 ditambah error OH-nya. Next. Lalu kita masuk ke window. Nah, yang window tk.tk ini untuk membuat layarnya. Lalu masuk ke window.title dengan judul hampiran selisih mundur. Untuk window.geometry ini untuk mengatur ukuran layarnya. Kita menggunakan ukuran 480 dikali 480. Lalu masuk ke window resizable dengan width false, height false. Nah, ini tuh maksudnya ukurannya tidak bisa diubah. Jadi ya kita buat width false dan height false. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Ini akan saya lanjutkan. Jadi bagian yang berikutnya ini hubungannya dengan judul dalam graphical interface yang kami buat. Jadi pertama-tama kita buat dulu TK frame-nya window untuk mengisi judul. Kemudian diberi label yang berisikan teks hampiran selisih mundur dengan fontnya serif, ukurannya 21 dan kemudian di bold. Kemudian diberi anchor ke W atau west sehingga tulisannya nanti akan rata kiri. Kemudian diberi background dengan hex 1 C1 D1F atau dan foreground-nya white atau putih. Dan kemudian diberi fill-nya adalah X. Kemudian ini adalah bagian untuk mengisi nama dan name. Jadi pertama dimasukkan TK frame window dengan background-nya 1C1 D1F. Kemudian diberi label yang akan diisi oleh nama dengan font Arial dan ukurannya 9. Jadi di sini diberi nama dengan fungsi teks, yaitu nanti akan diisi nama Azam, Muhammad Zakir Muammar, Alwi Hakim, dan nama saya sendiri. Kemudian setelah itu ada label name atau LPL_name yang akan diisi TK label yang kemudian akan diberi background dan foreground putih, diberi anchor west untuk rata kiri, fontnya Arial dan ukurannya 9, lalu diisi name. Kemudian akan dilanjutkan oleh Zaki. Oke, selanjutnya di sini masuk ke bagian background dan logo. Di sini terdapat widget foto dan image. Foto image di sini itu untuk menampilkan logo Undipnya dengan posisi di X sama dengan 380 dan Y sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada image img_bg. Di sini tuh untuk menampilkan background-nya. Lalu lanjut ke penampilan fungsinya. Di sini terdapat widget label untuk menampilkan fungsi 3x plus 2. Lalu dengan font Helvetica dan ukuran 11. Lalu untuk input di sini terdapat widget label isi input nilai X yang diletakkan di X sama dengan 1, Y sama dengan 140. Lalu ada widget entry untuk menampilkan input nilai X dengan lebar 5 dengan font Helvetica dan ukuran 11 dan tempatnya di X sama dengan 82, Y sama dengan 143. Oke, lalu akan dilanjutkan oleh Alwi Hakim.
Baik, terima kasih. Tadi kan saudara saya Zaki sudah menjelaskan sampai menerima masukan user untuk nilai X ya. Nah, dalam hampiran selisih mundur ini kita juga selain titik X kita juga perlu titik di sebelah kirinya X dan yaitu X min H. Maka kita juga akan memerlukan masukan nilai H dari user. Nah, di sini ada variabel label underscore H yang merupakan widget label dengan atribut teks input nilai H sebagai tampilannya. Lalu kita meletakkannya dengan metode place yang menerima koordinat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 163. Ya ini masternya window ya, jadi itu merupakan koordinat di window. Lalu kita ada di bawahnya and underscore H, itu merupakan variabel widget entry yang akan menerima masukan dari user untuk nilai H. Jadi ada ini input nilai H, kita berikan lebarnya 5 biar tidak terlalu panjang dengan font sekian, lalu ditaruh dengan menggunakan metode place juga. Setelah itu kita lanjut ke tombolnya. Itu sesudah menerima masukan dari user tinggal menekan tombol untuk melakukan kalkulasi. Jadi di sini ada variabel button underscore button, agak redundan ya namanya. Itu merupakan widget button. Dengan dia masternya itu window-nya langsung ada di teks ini juga yang akan ditampilkan di dalam tombolnya tersebut. Lalu ketika tombol tersebut dipencet, dia akan melakukan komen fungsi hampir mundur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Azam. Lalu kita menaruhnya dengan metode place juga. Nah, setelah tombol kalkulator dipencet, di bawahnya itu ada akan menampilkan hasilnya. Jadi hasil itu akan ditampilkan oleh dua variabel, label underscore OH dan label underscore OH kuadrat. Nah, label underscore OH itu akan menampilkan nilai turunan fx dengan error OH. Jadi awalnya kan ini teksnya adalah 6 ini, tapi setelah dipencet tombolnya, atribut teks ini akan diubah untuk menampilkan hasilnya. Dan sedemikian juga untuk label OH kuadrat. Keduanya disimpan menggunakan ditaruh menggunakan metode place karena nilai X-nya sama karena secara ya kalau dibayangkan dengan seperti sebuah yang penting ya dia X-nya kan sama tapi Y-nya berbeda, berarti label OH2 ini akan berada di bawahnya. Nah, ini kita ada terakhir yaitu label tugas. Jadi variabel label underscore tugas ini hanya menampilkan di bagian paling bawah window, bagian paling bawah dan posisi menengah yang akan menampilkan ini tugas metode numerik. Lalu dan terakhir adalah window main loop agar ini bisa berjalan. Nah, kan ini kodenya sudah selesai sampai sini saja. Jadi akan saya tunjukkan hasilnya ya. Akan saya bawa ini ke VS Code saya sebentar. Apakah kelihatan, guys?
Aman guys, kelihatan. Bentar. Langsung screen-nya aja. Sudah. Nih, gimana? Kelihatan? Gimana? Cek, remote cek. Guys, kelihatan tidak guys? Kelihatan Ya, guys, aman guys. Aman. Kelihatan. Ini kan ada kodenya ini. Saya menggunakan text editor VS Code. Lalu akan kita run ya. Bagaimana kita run? Semoga tidak ada masalah. Nah, kelihatan nggak nih window-nya? Aman guys, kelihatan. Ini window-nya, ini ya window-nya. Ada judulnya, lalu ada nama dan name kami. Di bawah itu ada fungsinya ya. Jadi fungsi yang digunakan yaitu X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 dan sekian. Nah, lalu ini kan kita belum melakukan apa-apa ini. Lalu misal user ini mau mencari nilai turunan fx pada X sama dengan 2. Lalu nilai H itu kita masukkan 0,01 deh. Nah, dan setelah menginputkan nilainya, kita melakukan calculate. Nah, begini. Jadi turunan fungsi X, turunan fungsi pada X sama dengan 2 dengan error OH ini ya 16,92 sekian dan di bawahnya itu juga sama menampilkan turunan fungsi X namun dengan error OH pangkat 2 yaitu dan OH pangkat 2 itu lebih akurat dibanding dengan OH ya. Dan di bawahnya ini ada ya tulisan yang saya jelaskan tadi, tugas metode numerik. Ya, terima kasih, itu saja. Mungkin saya kasih input lagi 5 0,01. Nah, jadi pada titik 5 turunan X bernilai sekian. Ya, saya kembali ke ini laporannya. Jadi ini hasilnya ya, sebelum dijalankan dan sesudah dijalankan. Oke. Saya berikan presentasi ke teman saya, Zaki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi untuk beberapa kasus, menemukan turunan fungsi secara analitik tidaklah efektif karena fungsi yang dikerjakan terlalu rumit. Maka dari itu, metode numerik menjadi alternatif yang lebih baik karena prosesnya yang lebih sederhana sudah menghasilkan aproksimasi yang cukup akurat. Metode selisih mundur merupakan salah satu cara untuk menemukan turunan fungsi secara numerik. Hanya dengan mengetahui nilai titik X-nya, titik X min H, dan fungsi F di titik X dan X min H. Ya, oke, mungkin itu presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.